Pada suatu hari, saya berada di sebuah kafe untuk minum kopi. Tak lama, saya melihat seorang pemuda yang tidak bisa melihat. Dia jalan dengan membawa tongkatnya. Pemuda itu jalan ke arah untuk mencari tempat duduk. Dan tak sengaja, karena matanya tak bisa melihat, akhirnya dia tersandung kursi di depanku. Dan pemuda itu merasa ketakutan. Dengan sangat sopan, ia meminta maaf. "Aduh, siapapun itu, saya minta maaf ya." Lalu aku jawab, "Iya gak apa-apa. Sini saya bantu." Tak lupa, pemuda itu juga mengucapkan terima kasih kepadaku. Tak lama, ada seorang pelayan mengantarkan pesananku. Setelah itu, aku mendengar si pemuda tunanetra itu memanggil pelayan kafe tersebut untuk memesan makanan. Pemuda tunanetra itu memanggil si pelayan dengan sangat sopan. "Permisi mas, saya mau pesan." Si pelayan itu menjawab dengan nada yang ketus. "Mau pesan apa?" Kemudian si pemuda itu menjawabnya, "Tolong bisa dibacain menunya mas, saya nggak bisa lihat." Alih-alih membantu si pemuda tunanetra untuk membacakan menu makanan, si pelayan itu malah bilang, "Ya pokoknya makanan Chinese mas, tahu kan?" Tanpa sedikit pun rasa jengkel, pemuda tunanetra itu kemudian menjawab, "Oh, ya udah mas, saya pesan bakmi goreng. 1 porsi aja ya mas." Tak lama, si pelayan itu mengantarkan pesanannya sambil mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Pelayan itu bilang, "Nih, pesanannya. Lain kali kalau mau datang ke sini, ajak orang yang normal dong, biar nggak nyusahin." Dengan rasa kemanusiaan dan kasihan melihat pemuda itu atas perlakuan yang dilakukan oleh si pelayan kafe, akhirnya aku panggil si pelayan itu. "Hai mas, coba sini bentar boleh gak?" Pelayan itu kemudian menghampiri diriku. "Iya bu, ada apa ya?" "Saya tadi pesan kopi panas loh mas, kenapa datangnya yang dingin?" Pelayan itu kemudian meminta maaf. "Maaf bu, sebentar akan saya ganti." "Kok bisa salah sih mas? Saya udah member loh di sini. Harusnya saya dapat pelayanan khusus dong. Kalau kayak gini kejadiannya, saya bisa laporin ke atasan kamu loh." Si pelayan itu merasa ketakutan. Dia bilang, "Duh, jangan bu, jangan laporin saya ya bu." "Ya udah, bikinin saya kopi yang baru. Gulanya dipisah loh ya. Awas kalau salah lagi. Oh ya, satu lagi. Saya mau nanti mas anterin kopi saya dengan mata tertutup. Saya nggak mau tahu." Pelayan itu berkata, "Waduh, mana bisa bu kalau kayak gitu?" "Oh, mau dilaporin? Ya udah, kalau gitu saya laporin ke atasan kamu sekarang juga." Pelayan itu pun akhirnya menuruti permintaanku. Dia berkata, "Baik bu, akan saya lakukan." Tak lama, si pelayan itu mengantarkan kopi saya dengan mata tertutup. Dia bilang, "Ini bu kopinya." "Loh, kok cuma setengah gelas mas?" Pelayan itu kemudian menjawab, "Maaf bu, tadi saya nabrak, makanya kopinya tumpah. Kan ibu sendiri yang bilang kalau saya harus nganterin dengan mata tertutup." "Ya bukan urusan saya dong. Ingat ya, saya member di sini." Pelayan itu kemudian berkata, "Iya bu, saya minta maaf." Sekarang mas bisa ngerasain kan gimana rasanya nggak bisa ngeliat dengan normal? Seperti itulah perasaan mas tunanetra itu yang kamu perlakukan dengan kasar. Pelayan itu kemudian berkata, "Iya bu, maaf saya salah."
Kekurangan di dunia ini diciptakan Tuhan agar senantiasa bersyukur. Ketika kita melihat orang yang memiliki keterbatasan, lalu ketika kita melihat orang yang lebih tinggi status atau derajat sosialnya, yang perlu kita lakukan adalah menghargai mereka tanpa membeda-bedakan. Sekarang kamu minta maaf sama mas itu, atau aku laporin ke atasan kamu sekarang juga. Si pelayan itu akhirnya menuruti perintahku. Baik bu, saya akan minta maaf ke mas itu.